Pria itu bernama Muhammad Karim, sosok penyabar nan tahan banting. Beliau dilahirkan di Dusun Tengger, Desa Glagah Kulon, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dari pasangan yang sangat sederhana, Ngodirono Paing dan Kuru. Bahmat Karim memiliki nama asli Wagio, nama yang lumrah digunakan oleh warga kampung biasa, sederhana, dan terpinggirkan. Namun, keserba-terbatasan ini tak lantas membuat impian beliau bocor alus, apalagi pupus. Di tengah gencatan finansial keluarga, ia justru memilih jalur anomali, yakni mengabdi kepada kiai. Soal gunjingan orang, beliau tak peduli. Asalkan orang tua merestui, Mbah Karim muda terus melaju pada pilihan yang ia anggap lebih pantas diperjuangkan demi masa depan, ketimbang sesuap nasi untuk hari ini. Pesantren PJ asuhan Kiai Salikah menjadi destinasi keilmuan perdana. Disinilah nama Wagio dirubah menjadi Muhammad Karim oleh sang kiai. Dengan penuh harap, kelak santri ini menjadi orang yang derma lagi mulia. Sesuai namanya, Karim. Karena tak punya biaya sama sekali, Mbah Muhammad Karim muda memilih mondok dengan metode pasrah badan, siap menerima tugas apa saja dari kiai, asalkan kebutuhan logistik primernya tercukupi. Dan yang lebih penting, beliau masih bisa ikut ngaji. Bisa dibilang, Mbah Karim adalah santri dalamnya Kiai Salikah. Selain mengurus sawah, Mbah Karim juga turut mengasuh cucu Mbah Salikah yang yatim. Kelak, cucu kecil ini kita kenal sebagai Kiai Haji Muhammad Siddiq, Mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, sekaligus penerus pesantren PJ yang telah bertransformasi menjadi Ponpes Mamba Ulfalah PJ. Petualangan keilmuannya berlanjut hingga ke Kajen, Margoyoso, dan Bermi Gempong Pati. Pasca mondok, Mbah Muhammad Karim muda mengawali debutnya di dunia karir dengan mengabdi sebagai pembantu khotib di kantor urusan agama Gembong Pati. Di sini, beliau merangkap sebagai muazin masjid utama di desa itu yang kelak dikenal sebagai Masjid Besar Baitul Mutakin Gembong. Suaranya yang merdu, serta lisannya yang fasih melantunkan susunan kata dalam bahasa Arab, membuat petinggi atau kepala desa Gembong pada saat itu, Mbah Nindar Gunawisastro, terpacu untuk menjadikannya mantu. Singkatnya, Nyai Supiah, putri petinggi Nindar gen Nyai Sakilah, dinikahkan dengan Mbah Muhammad Karim muda pada tanggal 15 April 1938. Konon, Nyai Supiah adalah anak petinggi yang paling cantik di antara anak-anak perempuan lainnya. Pernikahannya dengan Nyai Supiah tak berjalan mudah. Sebelum dinikahkan, sebenarnya Nyai Supiah telah merajut cinta dengan Wedana atau setara camat, yang tentu lebih tampan, kaya, dan prestis daripada Mbah Muhammad Karim. Namun, petinggi Nindar masih pada prinsip bahwa religiusitas dan akhlak yang baik adalah nilai utama di mana rumah tangga dirintis. Ujian pernikahan ia alami selama 9 tahun. Namun, berkat kesabaran dan ketulusan, badai itu berlalu. Nyai Supiah melunak dalam balutan cinta dan sayang yang menyatu. Cobaan pernikahan bisa dikendalikan seiring waktu berjalan. Menjadi baik saja tidak akan pernah cukup bagi seorang santri sejati seperti Mbah Karim. Prinsip inilah yang mewarnai hari-hari beliau. Hidup mapan, istri penyayang, dan anak-anak yang lucu bukanlah garis finish. Layaknya para santri lain, perjuangan adalah takdir yang telah digaris. Oleh ayah mertuanya, Bahmat Karim diangkat sebagai modin yang memegang peran sentral urusan agama, serta mengemban tugas besar, yaitu islamisasi kaum abangan, yang pada saat itu mendominasi desa Gembong. Sebagai gambaran untuk mendeskripsikan betapa rapuhnya nilai keislaman kala itu, sholat jenazah hanya diikuti oleh 3 orang bayaran dan yang lain hanya menonton. Kondisi mengenaskan inilah yang nantinya mengilhami Mbah Karim untuk mendirikan sebuah majelis ilmu. Pada episode lain, Bahmat Karim juga selalu menjadi buron saat kolonialis Belanda dan Jepang menjajah pribumi. Bahkan, Bahmat Karim juga menjadi DPO nomor wahid orang-orang PKI. Namun langkahnya tak gentar sama sekali, rumahnya menjadi persembunyian kusuma bangsa. Hartanya digelontorkan demi turut andil merebut tahta kemerdekaan. Raganya, gagasannya, habis-habisan ia kerahkan agar lepas dari belenggu penjajahan. Hebatnya lagi,
Pasca lumpuhnya PKI, Mbah Karim justru melindungi orang-orang ex-PKI yang hendak menghabisi nyawa beliau dan mengantarkan mereka ke jalan pertobatan yang nyata. Selain itu, Mbah Karim juga tergabung di organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Bahkan, namanya tercatat sebagai ketua NU pertama di Gembong. Soal derma, jangan ditanya. Tak sedikit saudara dan tetangga yang turut menyambung hidup darinya. Wabah yang menyebabkan busung lapar dan gagal panen, hingga kemiskinan yang seakan permanen, membuat kesulitan hidup nyaris dialami oleh semua kepala. Bak pahlawar super dengan senjata lumbung pangan melimpah, Mbah Mat Karim dan Nyai Supiah menghidupi puluhan keluarga di sekitar rumah. Namun, perjuangan belum selesai. Ada satu kewajiban santri yang belum paripurna, mendidik dan mengajar. Sebenarnya seperti disebutkan tadi, Mbah Karim telah menghelat majelis ilmu di surau yang berada di depan rumah beliau. Anak kecil, remaja, sampai golongan tua bersemangat belajar agama. Namun ada satu mimpi yang selalu mengganggu tidur malam. Jika hanya lihai ilmu-ilmu agama, maka mampukah generasi mendatang menghadapi dunia yang belum tahu seperti apa? Untuk menaklukkan zaman, pastilah memerlukan senjata yang relevan dengan zaman itu. Ilmu agama harus menjadi bagian utama struktur fondasi, namun ilmu-ilmu umum juga tak kalah urgen untuk dikuasai. Mbah Karim pun menyampaikan kegundahan ini kepada kawan-kawannya, di antaranya Kiai Isran, Kiai Abdul Bashir, dan lainnya. Mereka serujuk untuk membuat sebuah lembaga pendidikan bertajuk MWB atau Madrasah Wajib Belajar pada penghujung era 1960-an. Konsep madrasah ini diproyeksikan mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga umum. Tahun 70, MWB bertransformasi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islam atau MHI dan mendirikan gedung pertamanya di atas tanah wakaf Kiai Haji Abdul Ghaffar. Gedung itu dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Duku Sentul dan Karangdalam. MHI mendapat izin operasional pada 1978. Pada masa ini, 8 putra-putri Mbah Karim, yakni Nyai Suminah, Kiai Imam Syafwan, Kiai Muhammad Sudirman, Kiai Abdul Ghaffar, Nyai Siti Komariah, Kiai Nur Khalid, Kiai Arifin, serta Kiai Solikin telah dipersiapkan untuk melanjutkan pergerakan yang telah dibuka oleh ayah mereka. Alhasil, 1984, putra Mbah Muhammad Karim Mudang mendirikan Madrasah Sanawiyah sebagai kelanjutan dari Madrasah Ibtidaiyah, tepat beberapa bulan sebelum beliau husnul khotimah. Mbah Muhammad Karim wafat pada 10 Safar 1405 Hijriah, bertepatan 4 November 1984. Dalam dekapan La ilaha illallah, beliau tidak meninggalkan emas, bermata, dan rupiah bagi putra-putrinya. Hanya darah juang yang diwariskan, yang sudah sepantasnya beremanasi menyatu dalam diri anak, cucu, dan cicit Mbah Karim. Yayasan Al-Ma'arif Gembong yang kelak berdiri tahun 89 atau 2 tahun setelah lahirnya Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Gembong, secara genetik adalah peninggalan Mbah Karim dan rekan-rekan seperjuangan beliau. Maka, Bani Karim, putra keturunan Mbah Karim, sudah selayaknya menjaga, merawat, dan meruat warisan perjuangan ini. Berikutnya, disusul berdirinya RA Muslimat NU pada 1992 dan juga SMK NU Gembong pada 2006. Tentunya apa yang telah diwariskan para pendahulu bukan sekedar monumen atau prasasti yang dikonservasi dan tidak boleh disentuh. Justru warisan juang itu harus mengakar, menyatu, dan tumbuh di tengah masyarakat yang kian riuh. Seperti pesan beliau, aku buatkan sekolah untuk kalian teruskan. Tapi jangan sampai kalian memeras masyarakat lewat pendidikan.